selamat datang lagi di Alvaro Renan Family Channel. Apa kabar semua? Kuharap semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada kesempatan yang baik ini, aku mau mengangkat satu topik yang menurut aku penting banget untuk diketahui oleh semua orang tua, khususnya untuk orang tua yang sedang memiliki bayi. Nah, apa itu? Topik yang kali ini aku angkat adalah tentang kematian mendadak bayi yang berusia di bawah 12 bulan atau disebut dengan SIDS, Sudden Infant Death Syndrome. Oke, untuk yang penasaran jangan kemana-mana ya, ikuti videonya sampai terakhir. Apa sih itu SIDS? SIDS adalah sindrom kematian mendadak pada bayi yang berusia di bawah 1 tahun. Jadi pernah ada salah satu karyawan aku yang menceritakan pengalamannya. Jadi ketika itu dia punya bayi berusia 2 bulan. Suatu malam dia mau membangunkan bayinya ya, mau menyusui bayinya. Tiba-tiba ketika dibangunkan, bayinya sudah tidak bernapas. Nah, hal ini tentu saja menjadi satu mimpi buruk buat semua orang tua ya, Mams. Nah, hal-hal apa aja sih yang merupakan potensi pemicu terjadinya kematian mendadak pada bayi dan bagaimana cara kita bisa mencegahnya? Ikuti sampai habis ya, Mams ya. Hal-hal yang bisa meningkatkan potensi terjadinya kematian mendadak pada bayi, yang pertama adalah ketika bayi dan orang tua itu tidur di satu ranjang atau sofa yang sama. Jadi bisa saja tiba-tiba orang tuanya nggak sengaja berguling atau bergeser sehingga tubuhnya menimpa tubuh si bayi. Nah, itu bisa bikin si bayi akhirnya nggak bisa bernapas. Jadi aku pernah baca kasusnya di luar negeri ya, dia tidur sama bayinya dan secara nggak sengaja dia pagi-pagi bangun dan menimpa bayinya dan bayinya akhirnya tidak tertolong seperti itu. Nah, faktor yang kedua adalah kalau bayi secara nggak sengaja juga itu dia ketutupan tuh mukanya sama barang-barang yang ada di sekitarnya, misalnya bantal atau selimut gitu atau boneka seperti itu. Jadi itu juga berbahaya juga buat bayi. Nah, yang ketiga adalah bayi tidur dalam keadaan tengkurap. Jadi untuk bayi yang baru lahir, mereka kan belum bisa tuh, Mams, berguling ya dari posisi tengkurap ke posisi telentang gitu. Nah, ketika dia dalam posisi tengkurap, kadang-kadang itu kan dia nggak bisa berbalik tuh, akhirnya jalur napasnya itu menjadi tertutup gitu. Nah, yang keempat adalah paparan dari zat-zat berbahaya seperti rokok atau misalnya asap. Nah, itu juga bisa meningkatkan potensi terjadinya sindrom kematian mendadak pada bayi. Hal-hal apa aja sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya sindrom kematian mendadak pada bayi? Yang pertama adalah usahakan untuk tidak tidur di satu ranjang atau sofa yang sama dengan bayi. Jadi hal ini bisa mencegah tubuh kita secara nggak sengaja menimpa bayi ketika kita sedang tertidur. Lalu yang kedua, tempatkan bayi di tempat tidur yang nyaman, jangan juga terlalu empuk gitu. Yang ketiga, itu hindari meletakkan barang-barang seperti selimut atau bantal atau misalnya boneka di sekitar bayi ketika bayi sedang tertidur. Soalnya benda-benda tersebut itu bisa saja bergeser dan akhirnya menutupi muka bayi dan bisa mengakibatkan bayi jadi kesulitan untuk bernapas. Nah, yang keempat adalah usahakan untuk mengatur suhu ruangan yang nyaman untuk bayi. Jadi jangan terlalu panas ataupun jangan terlalu dingin gitu. Jangan juga terlalu memberikan bayi baju yang terlalu tebal sehingga akhirnya bayi kepanasan. Lalu berikutnya, hindari bayi dari paparan rokok. Nah, ini sangat berbahaya ya, Mams ya. Jadi kalau misalnya ada anggota keluarga yang merokok, usahakan itu jangan dekat-dekat sama bayi karena hal ini bisa sangat berbahaya. Seperti itu. Sekian dulu video dari aku mengenai sindrom kematian mendadak pada bayi. Semoga video ini menjadi video yang bermanfaat khususnya untuk para orang tua. Dan jangan lupa ya, subscribe, like, komen, dan nyalain loncengnya supaya kalian tetap bisa mengikuti video aku dan supaya channel ini terus bisa berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.